Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa ada orang yang gajinya sama seperti kita, bahkan mungkin lebih kecil, tetapi hidupnya terasa lebih mapan? Mengapa ada orang yang bisa membangun rumah, membeli kendaraan, bahkan menyekolahkan anaknya hingga tinggi, sementara sebagian dari kita merasa uang selalu habis begitu saja? Rahasia itu seringkali terletak pada satu hal yang sederhana, tapi menentukan cara kita memperlakukan uang. Sebagian besar dari kita hanya tahu menabung, tetapi sangat sedikit yang benar-benar memahami investasi. Pertanyaannya adalah, apakah menabung saja cukup untuk menghadapi masa depan yang semakin mahal? Apakah menyimpan uang di celengan, di bawah bantal, atau bahkan di rekening bank mampu melindungi kita dari harga yang terus naik setiap tahun? Mari kita bongkar bersama-sama. Karena di balik kata investasi dan menabung tersimpan perbedaan besar yang bisa mengubah arah hidup kita selamanya. Di sekitar kita, menabung sering dianggap sebagai langkah paling aman untuk mengelola uang. Sejak kecil, kita diajari untuk menyimpan uang di celengan ayam atau menaruhnya di tabungan sekolah. Pesan orang tua sederhana, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan memang, menabung adalah kebiasaan yang baik. Namun, ada sesuatu yang sering kita lupakan. Bukit itu bisa saja perlahan terkikis tanpa kita sadari. Fenomena yang kita hadapi hari ini adalah inflasi, harga kebutuhan pokok yang setiap tahun naik. Kalau hari ini Rp1.000 bisa membeli satu permen, beberapa tahun ke depan mungkin hanya cukup untuk sekotak plastiknya. Tabungan kita memang bertambah, tapi nilainya perlahan berkurang. Analoginya begini, bayangkan kita menaruh air di sebuah ember terbuka. Setiap hari kita tambahkan sedikit air, tapi di dasar ember ada lubang kecil. Air tetap bertambah, tapi sebagian juga bocor. Begitulah tabungan menghadapi inflasi. Sementara itu, investasi justru seperti menanam pohon. Benih kecil yang ditanam hari ini, seiring waktu tumbuh, berbuah, dan memberikan hasil berkali lipat. Disinilah letak perbedaan besar yang sering terlewat oleh banyak orang. Masalah utama yang banyak kita temui adalah kesalahpahaman dalam memandang uang. Sebagian besar orang berpikir bahwa dengan menabung saja, mereka sudah aman untuk masa depan. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Menabung hanya membuat uang diam, tanpa berkembang. Dan sementara uang kita tidur, harga kebutuhan bangun dan terus bergerak naik. Mari kita ambil analogi sederhana. Bayangkan kita sedang duduk di kereta yang diam, sementara kereta lain berjalan pelan ke depan. Dari jendela, kita merasa seolah-olah masih di tempat yang sama. Tapi kenyataannya, kita semakin tertinggal. Begitu juga dengan uang kita yang hanya ditabung, terlihat tetap, tapi sebenarnya nilainya terus tertinggal oleh inflasi. Kesalahpahaman inilah yang membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran sulit. Mereka bekerja keras, menabung, lalu kecewa karena hasilnya tidak sebanding dengan usaha. Uang yang disimpan bertahun-tahun terasa semakin kecil dibandingkan kebutuhan hidup yang membesar. Masalahnya bukan pada menabung itu sendiri, karena menabung tetap penting, tetapi pada keyakinan keliru bahwa menabung adalah satu-satunya cara. Disinilah kita harus mulai membuka mata terhadap jalan lain, investasi. Mengapa masalah ini bisa muncul? Jawabannya terletak pada dua hal, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri kita sendiri. Kurangnya pengetahuan finansial. Sejak kecil, kita diajari menabung, tapi jarang ada yang mengajarkan bagaimana uang bisa bekerja untuk kita. Kita terbiasa bekerja keras demi uang, tapi tidak terbiasa membuat uang bekerja untuk kita. Akibatnya, investasi sering terdengar asing, bahkan menakutkan, karena kita tidak pernah benar-benar belajar tentangnya. Sementara itu, faktor eksternal datang dari lingkungan. Budaya kita lebih sering mengagungkan aman daripada berkembang. Menyimpan uang di bank dianggap pilihan paling bijak, padahal bunga tabungan seringkali tidak sebanding dengan laju inflasi. Belum lagi adanya stigma bahwa investasi itu berisiko tinggi, hanya untuk orang kaya, atau sekadar permainan orang berani. Bayangkan seseorang yang hanya berdiri di pantai, takut menyelam karena merasa laut berbahaya. Padahal di dalamnya ada mutiara yang berharga. Karena takut, ia hanya bermain di pinggir, tanpa pernah menemukan kekayaan yang sebenarnya. Inilah akar sebab.
Ketakutan dan kebiasaan lama yang diwariskan turun-temurun tanpa kita sadari menghambat langkah menuju masa depan finansial yang lebih baik. Ketika seseorang hanya mengandalkan tabungan, dampak paling nyata dirasakan langsung dalam kehidupan pribadinya. Uang yang dikumpulkan dengan penuh kerja keras memang terlihat banyak, tetapi ketika dibandingkan dengan harga kebutuhan sehari-hari yang melonjak, nilainya terasa semakin kecil. Bayangkan seseorang yang sudah menabung selama 10 tahun untuk membeli rumah sederhana. Dulu, ia menghitung uangnya cukup. Namun, ketika waktunya tiba, harga rumah sudah naik berlipat ganda, sementara tabungannya hanya bertambah sedikit. Impian yang dulu dekat, tiba-tiba terasa jauh kembali. Akibatnya, muncullah rasa kecewa, lelah, bahkan putus asa. Seperti pelari yang sudah berlari kencang, tapi garis finish justru semakin menjauh. Hal ini membuat banyak orang merasa tidak pernah cukup, meski sudah berhemat dan menabung mati-matian. Selain itu, rasa aman yang seharusnya hadir dari tabungan justru berubah menjadi kecemasan. Ketika sakit mendadak, harga pendidikan melonjak, atau kebutuhan mendesak datang, tabungan yang ada cepat terkuras. Akhirnya, seseorang merasa seperti menimba air dengan keranjang. Sebanyak apapun diisi, selalu habis tanpa bekas. Inilah akibat pribadi dari salah paham antara menabung dan berinvestasi. Kerja keras terasa sia-sia dan masa depan menjadi kabur. Ketika kesalahpahaman soal menabung dan investasi terjadi bukan hanya pada individu, tapi pada banyak orang sekaligus, maka dampaknya terasa pada keluarga, lingkungan, bahkan masyarakat luas. Mari kita mulai dari keluarga. Orang tua yang hanya mengandalkan tabungan sering kesulitan membiayai pendidikan anaknya ketika biaya sekolah melonjak. Anak-anak mungkin harus mengurangi mimpinya, memilih sekolah seadanya, atau bahkan berhenti di tengah jalan. Secara tidak langsung, keterbatasan finansial membatasi juga masa depan generasi berikutnya. Di tingkat lingkungan, kita sering melihat banyak keluarga terjebak dalam utang. Karena tabungan tak cukup menghadapi kebutuhan mendesak, akhirnya mereka meminjam. Hutang itu menumpuk, menimbulkan stres, konflik rumah tangga, bahkan memengaruhi hubungan sosial dengan tetangga dan teman. Sedangkan di skala masyarakat, pola pikir yang hanya mengandalkan tabungan tanpa investasi membuat roda ekonomi berjalan lambat. Uang hanya diam tersimpan, tidak bergerak untuk membiayai usaha, menciptakan lapangan kerja, atau membangun infrastruktur. Hasilnya, potensi besar suatu masyarakat terhambat hanya karena pola pengelolaan uang yang statis. Analogi sederhananya begini, bayangkan sebuah desa yang semua warganya hanya menyimpan benih di gudang. Tidak ada yang menanam. Akhirnya, meski mereka punya benih, desa itu tetap kelaparan. Begitulah masyarakat tanpa investasi. Untuk memahami perbedaan menabung dan investasi, mari kita lihat sebuah kisah sederhana. Ada dua sahabat, Andi dan Budi. Keduanya sama-sama bekerja sebagai karyawan dengan gaji yang hampir sama. Mereka sama-sama rajin menyisihkan 100.000 setiap bulan. Bedanya, Andi memilih menabung di rekening bank, sementara Budi memutuskan untuk belajar sedikit demi sedikit tentang investasi, lalu mulai menaruh uangnya di reksadana pasar uang dan sebagian kecil di saham yang stabil. 10 tahun berlalu, tabungan Andi terkumpul 120 juta lebih sedikit bunga. Tetapi karena inflasi rata-rata 4,5% per tahun, nilai real tabungannya jauh berkurang. Apa yang dulu cukup untuk DP rumah sederhana, kini hanya cukup untuk sekadar memperbaiki rumah kontrakan. Sementara Budi, meski kadang hasil investasinya naik turun, secara rata-rata mendapatkan imbal hasil 8-10% per tahun, uang yang ia tanam tumbuh menjadi lebih dari 200 juta. Ketika harga rumah naik, Budi masih bisa mengejarnya, sementara Andi tertinggal jauh. Analogi lain bisa kita lihat dari petani. Menabung itu seperti menyimpan gabah di lumbung. Lama-lama bisa dimakan tikus atau basi. Sedangkan investasi itu seperti menanam gabah di sawah. Memang butuh kesabaran, tapi hasilnya bisa berlipat ganda dalam bentuk panen. Contoh-contoh ini menunjukkan dengan jelas, menabung memang baik untuk kebutuhan darurat jangka pendek, tapi investasi adalah kunci untuk mimpi jangka panjang. Mereka yang memahami perbedaan ini akan melangkah lebih jauh, sementara yang hanya menabung seringkali merasa selalu tertinggal. Setelah memahami perbedaan antara menabung dan investasi, pertanyaan berikutnya adalah, lalu,
Apa yang bisa kita lakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Langkah pertama adalah memahami fungsi menabung dan investasi. Menabung bukan untuk memperkaya diri, melainkan sebagai dana darurat. Dana darurat ini ibarat pelampung saat kita terjatuh di laut. Idealnya, simpan di tabungan setara 3-6 bulan pengeluaran. Dengan ini, jika ada kebutuhan mendadak, sakit, kehilangan pekerjaan, atau musibah, kita masih bisa bertahan. Langkah kedua, setelah dana darurat aman, adalah belajar berinvestasi sesuai kemampuan. Tidak perlu langsung besar, mulai dari jumlah kecil, misalnya 100.000 per bulan. Pilih instrumen yang sederhana dan relatif aman, seperti reksa dana pasar uang, emas digital, atau deposito berjangka. Setelah terbiasa, barulah kita bisa naik ke instrumen yang lebih tinggi seperti reksa dana saham, obligasi, atau bahkan saham langsung. Langkah ketiga adalah melakukan diversifikasi. Jangan letakkan semua telur di satu keranjang. Artinya, jangan taruh semua uang di satu jenis investasi saja. Bagi sebagian di reksadana, sebagian di emas, sebagian mungkin di properti kecil atau bisnis sampingan. Dengan begitu, jika salah satu mengalami penurunan, yang lain bisa menyeimbangkan. Langkah keempat, disiplin dan sabar. Investasi bukan sulap yang membuat kaya dalam semalam. Ia seperti menanam pohon. Kita harus rajin menyiram, merawat dan memberi pupuk. Hasilnya mungkin baru terasa setelah bertahun-tahun. Banyak orang gagal berinvestasi, bukan karena instrumennya salah, tetapi karena mereka tidak sabar, panik ketika harga turun, lalu buru-buru menjual. Langkah kelima, terus belajar dan terbuka. Dunia investasi sangat luas, selalu berkembang. Teknologi baru seperti investasi digital, aset kripto, atau saham internasional kini terbuka untuk siapa saja. Tapi semua itu butuh pengetahuan. Jangan asal ikut tren tanpa mengerti risiko. Analoginya begini, menabung adalah membangun pagar agar kita aman, sedangkan investasi adalah menanam pohon agar kita punya buah untuk masa depan. Pagar saja tanpa pohon membuat kita aman tapi lapar. Pohon saja tanpa pagar membuat kita berbuah tapi mudah dicuri. Keduanya harus berjalan bersama. Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, kita tidak hanya sekadar menyimpan uang, tetapi juga membangun masa depan. Inilah cara praktis agar hidup kita tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Solusi utama dari masalah ini bukanlah meninggalkan menabung, melainkan menempatkan menabung dan investasi pada porsinya yang tepat. Menabung tetap penting sebagai pondasi, terutama untuk kebutuhan darurat jangka pendek. Namun, untuk tujuan jangka panjang seperti pendidikan anak, membeli rumah, atau mempersiapkan pensiun, investasi adalah jalan yang lebih bijak. Caranya sederhana. Pertama, pisahkan tujuan keuangan. Jika butuh dana untuk hal mendesak, gunakan tabungan. Jika tujuannya masih 5-10 tahun ke depan, pilih investasi. Kedua, mulai dari instrumen yang sesuai dengan profil risiko. Jangan takut memulai kecil, karena yang terpenting adalah kebiasaan dan konsistensi. Analoginya begini, tabungan itu seperti payung, melindungi kita dari hujan yang tiba-tiba turun. Tapi investasi itu seperti kapal yang membawa kita menyeberangi samudera menuju pulau impian. Payung tanpa kapal membuat kita kering tapi tidak pernah sampai. Kapal tanpa payung membuat kita bisa berlayar, tapi mudah basah dan sakit. Keduanya harus ada. Dengan menyeimbangkan tabungan dan investasi, kita tidak hanya sekadar bertahan dari badai kehidupan, tetapi juga benar-benar melangkah menuju masa depan yang lebih sejahtera. Teman-teman, dari perjalanan pembahasan panjang ini, kita bisa merangkum beberapa hal penting yang harus benar-benar kita pegang. Pertama, kita memahami bahwa menabung dan investasi adalah dua hal yang berbeda, namun saling melengkapi. Menabung penting untuk kebutuhan darurat, sementara investasi penting untuk masa depan jangka panjang. Kedua, kita melihat bahwa masalah muncul karena kebanyakan orang hanya berhenti pada menabung, padahal nilai uang terus terkikis oleh inflasi. Inilah akar penyebab mengapa banyak orang merasa kerja keras mereka tidak pernah cukup. Ketiga, kita belajar bahwa akibatnya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga keluarga, bahkan masyarakat luas. Individu yang tidak siap secara finansial, rentan stres, mudah terjebak utang, dan akhirnya berdampak pada generasi berikutnya.
Keempat, kita telah melihat contoh nyata perbedaan hasil antara orang yang hanya menabung dan orang yang berinvestasi. Jarak 10 tahun bisa mengubah hidup secara drastis. Kelima, kita juga sudah membahas langkah-langkah praktis, menyiapkan dana darurat, memulai investasi kecil, melakukan diversifikasi, disiplin, serta terus belajar. Semua itu bisa dilakukan siapa saja, tanpa harus menunggu kaya dulu. Teman-teman, mari kita renungkan. Hidup ini bukan hanya soal bagaimana kita bekerja keras, tetapi juga bagaimana kita mengelola hasil kerja itu dengan bijak. Allah telah memberi kita akal dan kesempatan, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Jangan biarkan rasa takut menahan kita untuk bertumbuh. Jangan biarkan kebiasaan lama menghalangi langkah menuju masa depan yang lebih baik. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe. Dengan begitu, kita bisa terus belajar bersama, membangun kesadaran finansial, dan melangkah menuju kehidupan yang lebih tenang, mapan, dan penuh keberkahan. Karena ingatlah, menabung membuat kita bertahan, investasi membuat kita berkembang, dan hidup yang bijak adalah hidup yang mampu menyeimbangkan keduanya.